Jauh di dalam lingkaran Arktik yang membeku, sebuah pembom nuklir senilai 40 juta dolar sedang terbakar. Ribuan mil jauhnya, sebuah benteng energi di pedalaman berhasil ditembus. Di laut lepas, sebuah kapal hantu diburu dalam kegelapan. Moskow mengira aset-aset ini aman secara geografis. Mereka menghabiskan miliaran untuk jaringan radar yang saling tumpang tindih, membangun pertahanan udara yang tak tertembus. Mereka mengira jaraknya terlalu jauh. Mereka salah. Di Mediterania Tengah, sebuah kapal kargo sepanjang 800 kaki membelah air yang gelap gulita. Ini adalah Kendil. Ini adalah bagian dari armada bayangan Rusia, armada rahasia yang dirancang untuk mengangkut minyak mentah dan menghindari sanksi global. Armada ini diperkirakan menelan biaya 10 miliar dolar untuk dikumpulkan. Sekarang armada ini menghasilkan sekitar 100 miliar dolar pendapatan untuk Moskow setiap tahunnya. Ini adalah kapal tanker tua dengan lambung yang berkarat. Banyak diantaranya mematikan transponder mereka dan berlayar tanpa bendera atau nama yang tertera di sisinya. Rusia sangat ingin menjaga kapal-kapal ini tetap tersembunyi. Tapi bagaimana cara melacak dan menyerang target yang telah dihapus dari setiap peta resmi? Analis pertahanan menduga Ukraina menggunakan konstelasi satelit komersial barat untuk menargetkan Kendil. Dengan menggunakan radar apertur sintetis atau SAR, meski lampu kapal atau bahkan transpondernya dimatikan, kapal itu tetap tidak bisa disembunyikan dari pulsa gelombang mikro. Dengan SAR, satelit memantulkan gelombang radar ke laut, air menyebarkan sinyal ke dalam kegelapan. Tapi dinding baja vertikal dari kapal tanker minyak raksasa berfungsi persis seperti cermin. Bagi satelit, Kendil menyala terang seperti mercusuar, dan itu berarti kapal tersebut bisa dilacak. Di suatu tempat di tengah kegelapan, sebuah kapal sipil kecil mengikuti kapal tanker raksasa itu, tetap berada di luar jangkauan pandangan. Ini adalah kapal induk drone, dan di geladaknya, sebuah tim operator khusus sedang menyiapkan heksakopter angkut berat bertenaga listrik. Ini adalah teknologi komersial yang telah dimodifikasi dan harganya kurang dari 20.000 dolar. Sementara drone jarak jauh menggunakan mesin bensin yang bising, heksakopter ini sepenuhnya bertenaga listrik. Baling-balingnya nyaris tak bersuara di tengah deru angin laut. Drone listrik ini juga menukar tangki bahan bakar dengan daya tembak tambahan, memungkinkan mereka membawa hulu ledak seberat 20 pon. Ini setara secara taktis dengan misil anti-tank Javelin seharga 200.000 dolar, tetapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Heksakopter itu lepas landas dari dek perahu yang terombang-ambing dan terbang ke langit. Terbang langsung ke kapal tanker akan memicu alarm kapal, jadi pilot harus memanfaatkan titik buta secara geometris. Sebuah kapal tanker besar seperti Kendil menciptakan bayangan radar tepat di belakang lambung kapalnya sendiri. Namun dengan mendekat dari buritan pada sudut yang sangat rendah, drone kecil bisa tetap tersembunyi. Kembali ke kapal induk, pilot drone itu mengamati saat siluet abu-abu kapal itu semakin membesar setiap detik di layar yang berbintik-bintik. Saat drone itu semakin dekat, dengan suara dengung listrik, rotor-rotornya tersamarkan oleh angin, pilot mulai mencari targetnya. Dia mengarahkan drone itu secara vertikal ke atas buritan, melewati lambung kapal dan melampaui pagar kapal. Pilot itu mengabaikan anjungan dan tempat tinggal awak. Sebagai gantinya, dia memusatkan bidikannya pada manifold, titik lemah paling tepat untuk dilumpuhkan, lalu menarik pelatuknya. Para awak di anjungan tidak akan pernah melihatnya datang. Tidak ada suara gemuruh rudal yang mendekat atau raungan jet tempur, hanya suara ledakan yang tiba-tiba dan menakutkan. Hulu ledak seberat 20 pon itu meledak tepat di atas manifold. Muatan berongganya memfokuskan seluruh energinya menjadi semburan tajam tembaga cair yang mampu menembus baja padat. Ledakan itu menyebabkan kerusakan besar, menghancurkan peralatan vital, dan langsung melumpuhkan Kendil. Kapal itu selamat dari hantaman, tetapi membutuhkan perbaikan besar sebelum bisa kembali bergabung dengan armada bayangan. Untuk saat ini, kapal itu tak lebih dari beban mati seberat 115.000 ton, sebuah komponen kunci dari rantai logistik bernilai miliaran dolar yang dinetralkan oleh drone seharga 20.000 dolar. Tapi laut lepas benar-benar tak bergaya. Menyerang benteng yang terkurung daratan dan dijaga oleh dinding listrik membutuhkan mekanisme yang sama sekali berbeda. 2.000 mil ke timur, jauh di jantung Eurasia, terletak Laut Kaspia. Ini adalah danau pribadi Moskwa. Danau ini benar-benar terkurung daratan tanpa selat atau titik akses tersembunyi untuk kapal selam. Di atas air terdapat platform pengeboran lepas pantai raksasa bernilai jutaan dolar yang dimiliki oleh raksasa energi Rusia, Lukoil.
Rig-rig ini adalah salah satu kunci ekonomi perang Kremlin. Mereka memompa jutaan ton minyak, menghasilkan miliaran dolar per tahun, dan secara langsung memasok bahan bakar untuk militer Rusia. Tanpa akses laut ke Laut Kaspia, Ukraina tidak punya pilihan selain melalui udara. Hanya ada satu masalah, sebuah dinding elektronik besar menghalangi jalan mereka. Di antara rig-rig itu dan perbatasan Ukraina, terbentang ratusan mil wilayah udara yang bermusuhan. Wilayah itu dipenuhi dengan zona peperangan elektronik dan baterai rudal darat ke udara jarak jauh S-400 yang satu unitnya saja bernilai lebih dari 500 juta dolar. Menavigasi rintangan itu untuk menyerang sebuah rig di laut yang terkurung daratan akan membutuhkan strategi yang benar-benar baru. Jauh di dalam wilayah mereka sendiri, pasukan operasi khusus meluncurkan serangan terkoordinasi dengan kawanan drone kamikaze jarak jauh. Tidak seperti heksakopter listrik yang senyap yang digunakan di Mediterania, ini adalah pesawat bersayap tetap. Intelijen sumber terbuka sangat mengindikasikan bahwa mereka menggunakan Liuchi buatan dalam negeri, yang berarti garang, nama yang sangat cocok. Satu unit drone ini harganya sekitar 200.000 dolar. Drone ini memiliki bentang sayap sepanjang 22 kaki dan ditenagai oleh mesin bensin yang berisik. Terbuat dari fiberglass, drone ini memiliki jejak radar seperti burung besar dan di dalam hidungnya terdapat hulu ledak peledak tinggi seberat 110 pon yang sangat mematikan. Tapi masih ada masalah dengan penghalang elektronik itu. Perang elektronik Rusia dirancang untuk melacaukan sinyal GPS dan memutuskan sambungan kendali jarak jauh. Jika drone standar terbang ke wilayah udara itu, otaknya akan rusak, kehilangan koordinatnya, dan jatuh. Insinyur Ukraina berhasil melewati hambatan itu dengan melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka benar-benar menghilangkan GPS. Untuk bertahan, drone seperti Liuchi mengandalkan sistem AI otonom yang dikenal sebagai visi mesin. Sebuah kamera di bagian hidung melihat ke tanah dan terus-menerus membandingkan medan fisik dengan peta 3 dimensi beresolusi tinggi yang sudah dimuat sebelumnya. Di hard drive-nya, drone ini menavigasi dengan mengenali bentuk persis dari jalan, sungai, dan pegunungan. Karena tidak membutuhkan sambungan satelit aktif, tidak ada yang bisa terputus atau kehilangan koneksi. Dan untuk menghindari jaringan radar, rekonstruksi jalur penerbangan menunjukkan bahwa drone-drone ini terbang sangat rendah mengikuti kontur bumi, menempel pada permukaan tanah. Mereka turun ke lembah sungai dan melintas hanya sekitar 150 kaki di atas puncak pohon yang membeku. Dengan terbang serendah ini, mereka bisa menyelinap tepat di bawah cakrawala radar dari baterai S-400 Rusia. Setelah berjam-jam menembus salah satu jaringan pertahanan udara terketat di dunia, drone-drone itu akhirnya mencapai Laut Kaspia. Di tengah lautan terbuka, tidak ada lembah sungai atau pepohonan untuk bersembunyi di belakangnya. Untuk menghindari lingkaran terakhir radar pesisir, drone-drone itu kemungkinan menurunkan ketinggian mereka, terbang hanya beberapa meter di atas permukaan air. Setelah bermil-mil meluncur di atas ombak, target mereka mulai terlihat. Platform Lukoil beroperasi sepanjang waktu. Mereka diterangi dengan deretan lampu sorot industri yang sangat besar dan bagi sensor optik drone, mereka tidak mungkin terlewatkan. Saat kawanan itu menutup sisa jarak terakhir, mereka memecah formasi. Drone-drone individu memisahkan diri, menugaskan diri mereka ke 3 target terpisah, yaitu platform Filonovsky, Korchagin, dan Graver. Di dalam otak digital drone Liuchi utama, misi bergeser dari navigasi ke fase serangan terminalnya. Terbang di permukaan laut, drone sayap tetap tidak bisa begitu saja menabrak tiang baja tebal di dasar anjungan. Untuk memaksimalkan kerusakannya, drone itu harus menyerang mesin vital yang relatif lunak di dek atas, berdasarkan profil serangan standar. 2 mil dari lokasi, drone melakukan manuver pop-up. Komputer penerbangannya menaikkan hidung drone, memulai pendakian cepat. Drone itu melewati ketinggian bangunan superstruktur menara di platform, mencapai puncaknya, dan langsung menukik tajam. Bukti menunjukkan adanya serangan terarah. Visi mesin akan memilah geometri kompleks dari rig besar itu dan langsung mengunci pada urat nadi operasional rig, yaitu turbin gas dan generator listrik. Target terkunci. Di dek bawah, kru shift malam sama sekali tidak menyadari ancaman itu. Hal terakhir yang mereka dengar adalah suara menderu marah dari mesin gas yang mendekat, muncul tiba-tiba dari kegelapan. Dalam rekaman penglihatan malam yang kemudian dirilis oleh pasukan khusus Ukraina, Anda bisa melihat momen tepatnya. Dari sudut pandang drone, kisi-kisi baja dek turbin berada tepat di tengah bidikan. Semakin mendekat, hingga gambar tiba-tiba berubah menjadi gangguan statis. Itu adalah serangan langsung dan serempak pada ketiga platform tersebut. Ketika Anda menghantam anjungan minyak dengan bahan peledak, Anda mengharapkan bola api dan jutaan galon minyak mentah tumpah ke air.
Tapi ketika analis pertahanan memeriksa peta panas satelit Laut Kaspia keesokan paginya, area tersebut benar-benar bersih. Tidak ada tanda panas atau kebakaran minyak besar. Drone-drone itu tidak hanya menabrak secara asal. Dilengkapi dengan panduan AI tahap akhir, sensor optik secara khusus menghindari katup aliran bertekanan tinggi di kepala sumur sehingga mencegah semburan tak terkendali. Hulu ledak fragmentasi menghancurkan mesin-mesin yang diperlukan untuk memompa minyak tanpa membakar sumur, melumpuhkan ladang lepas pantai terbesar Rusia, dan memaksa mereka untuk segera menghentikan operasi. Kerugian finansialnya sangat besar, membekukan fasilitas bernilai miliaran dolar, dan menghapus jutaan pendapatan harian yang tidak lagi bisa digunakan untuk terus mendanai perang. Menemukan kebenaran tentang serangan-serangan ini hampir sama sulitnya dengan melaksanakannya. Media arus utama jarang memberitakan realitas di medan perang, dan saluran lain mengandalkan rumor atau bahkan mengarang apa yang terjadi. Kami tidak menebak, kami merekonstruksi mekanisme peperangan modern menggunakan intelijen mentah sumber terbuka. Jika Anda ingin kebenaran yang sesungguhnya, bukan fiksi militer, tekan tombol subscribe sekarang. Serangan di Laut Kaspia berdampak lebih buruk daripada sekadar merugikan Rusia secara finansial. Serangan itu juga menimbulkan dampak psikologis. Di era drone murah dan otonom, kehadiran fisik Federasi Rusia yang sangat luas telah menjadi kerentanan besar. Anda tidak bisa begitu saja menempatkan sistem pertahanan udara senilai 500 juta dolar di setiap anjungan minyak, kilang, dan pangkalan udara di 11 zona waktu. Tampaknya visi mesin adalah senjata pamungkas melawan pertahanan geografis Rusia, tapi ternyata tidak. Untuk melancarkan serangan paling ekstrim sejauh ini, Ukraina tidak membutuhkan drone yang lebih pintar. Mereka justru membutuhkan drone yang lebih sederhana. 2000 mil ke utara, jauh di hamparan beku lingkar Arktik, terdapat pangkalan udara Olenya. Terletak di semenanjung Kola, Rusia, pangkalan ini adalah rumah bagi armada besar pembom strategis Tu-22M3 milik Rusia. Pesawat supersonik yang mampu membawa nuklir ini bernilai sekitar 40 juta dolar per unit, dan mereka menjadi tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Rusia. Sepanjang perang, pembom-pembom ini akan lepas landas dari tempat perlindungan Arktik ini, terbang ke selatan, dan meluncurkan rudal jelajah Kh-22 ke kota-kota Ukraina. Ini adalah rudal pembunuh kapal induk supersonik seberat 12.000 pon yang awalnya dirancang selama Perang Dingin untuk menenggelamkan kapal-kapal Amerika. Rusia telah mengubah fungsi rudal ini menjadi senjata teror untuk meratakan gedung-gedung apartemen dari jarak ratusan mil. Dengan menembakkan rudal dari jauh di dalam wilayah udara Rusia, pembom-pembom itu bahkan tidak perlu melintasi garis depan. Berada lebih dari 1.100 mil dari perbatasan Ukraina, Kremlin berasumsi bahwa aset-aset ini secara perhitungan mustahil dijangkau. Untuk mencapai mereka, sebuah senjata harus melewati jaringan radar Rusia yang bernilai miliaran dolar. Setelah itu, senjata tersebut harus bertahan di kutub utara. Bagi drone militer standar, suhu dingin ekstrim adalah hukuman mati. Es menumpuk di sayap komposit, menghancurkan aerodinamika dan membuat pesawat jatuh. Bahkan di musim panas kutub utara, menerbangkan pesawat tanpa awak selama dan sejauh yang dibutuhkan dalam kondisi seperti itu seharusnya mustahil. Jadi, bagaimana Ukraina berhasil melakukannya? Sementara metode peluncuran yang tepat masih dirahasiakan, para ahli penerbangan menunjuk pada satu kemungkinan besar. Itu bukan drone siluman bernilai jutaan dolar, melainkan pesawat model. Aeroprac A-22 Foxbat adalah pesawat olahraga sipil ultra ringan 2 kursi yang dibuat di Ukraina. Anda bisa membeli satu unit baru dengan harga sekitar 90.000 dolar. Pesawat ini terbuat dari aluminium ringan dan kanvas dengan kecepatan maksimum hanya sekitar 130 mil per jam dan memang dirancang untuk penerbangan santai menikmati pemandangan di sore hari Minggu. Namun para insinyur Ukraina melihat pesawat sipil yang tampak seperti mainan ini dan menyadari bahwa pesawat ini bisa menjadi senjata jarak jauh yang sangat ampuh. Mereka mengosongkan kokpit, mencopot kursi penumpang dan dashboardnya untuk mengurangi berat. Sebagai gantinya mereka memasang tangki bahan bakar tambahan yang dibuat khusus. Ini memperpanjang jangkauannya hingga hampir 2.000 mil. Selanjutnya mereka memuat kabin dengan hulu ledak fragmentasi berkekuatan tinggi. Kemudian mereka memasang servo robotik khusus, pada dasarnya lengan mekanis, langsung ke kolom kemudi dan pedal pesawat. Ini menggunakan versi awal dari visi mesin otonom berbasis AI yang kemudian digunakan di Laut Kaspia, mengubah pesawat sipil berawak menjadi rudal jelajah yang bergerak lambat namun tidak bisa diganggu sinyalnya. Jadi bagaimana pesawat olahraga bermesin baling-baling yang lambat bisa bertahan dari jaringan pertahanan udara bernilai miliaran dolar? Teori utama di kalangan analis pertahanan mengarah pada kelemahan radar yang disebut Doppler notch.
Untuk mencegah layar radar dipenuhi oleh kawanan burung atau lalu lintas di jalan raya, perangkat lunak secara otomatis menyaring objek yang bergerak di bawah ambang kecepatan tertentu. Dengan melaju hanya 80 mil per jam, A-22 jatuh tepat ke dalam titik buta itu. Perangkat lunak radar Rusia secara aktif menyaring pesawat fisik itu, mengabaikannya sebagai draw latar. Bagi operator radar, itu hanya akan terlihat seperti sekawanan burung atau cuaca anomali. Dan karena pesawat itu awalnya dirancang sebagai pesawat berawak untuk membawa beban 2 orang dalam cuaca buruk, mesinnya yang berukuran besar menghasilkan cukup panas internal dan dorongan mekanis untuk bertahan di udara Arktik yang membeku tanpa mengalami pembekuan. Selama hampir 20 jam, kuda Troya Ukraina itu melayang perlahan di langit Rusia. Pesawat itu bahkan tidak bisa berlindung di balik kegelapan. Terbang selama musim panas Arktik, drone itu benar-benar terbuka di bawah cahaya matahari tengah malam. Namun, ketika akhirnya mencapai pangkalan udara Olenya, para pembela Rusia benar-benar lengah. Sistem pertahanan udara yang dirancang untuk menembak jatuh jet tempur supersonik bernilai jutaan dolar tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap pesawat sipil yang bergerak lambat. Pesawat itu melaju pelan di atas garis pepohonan. Di bawah terbentang hamparan beton yang luas, dan di atasnya terdapat pesawat Tu-22M3 yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 130 kaki. Pesawat-pesawat itu tidak muat di dalam bunker standar yang diperkuat, jadi mereka diparkir di ruang terbuka, benar-benar terbuka ke langit. Saat A-22 melintasi pagar perimeter, AI di dalam pesawat itu pun aktif. Kamera optiknya memindai tanah di bawah, mengabaikan siluet pembom 2 dimensi palsu yang telah dilukis militer Rusia di landasan. Menganggapnya sebagai umpan, ia mencari bentuk geometris tertentu, sampai optik otonomnya mengunci pada siluet khas sayap menyapu dari Tu-22M3. Di dalam kokpit yang telah kosong, servo robotik dengan kasar mendorong kemudi ke depan. A-22 menukik tajam ke bawah menuju markas. Keamanan akhirnya menyadari apa yang terjadi, tapi sudah terlambat untuk meluncurkan rudal permukaan ke udara. Dalam satu aksi, sebuah pesawat olahraga modifikasi seharga $90.000 berhasil merusak parah sebuah pembom strategis senilai $40 juta. Namun biaya finansial sebenarnya bagi Rusia jauh lebih tinggi. Pabrik-pabrik yang membangun Tu-22M3 runtuh bersama Uni Soviet. Rusia secara harfiah tidak bisa membangun yang baru. Setiap pembom yang mereka kehilangan adalah kerugian permanen yang tidak bisa digantikan bagi triad nuklir mereka. Ukuran fisik Rusia, hal yang sama yang menelan pasukan Napoleon, kini telah menjadi kelemahan terbesarnya. Mesin siap pakai dan kode sumber terbuka secara fundamental telah membuat peta tak lagi berarti. Jarak sudah tidak berarti lagi. Untuk melihat bagaimana perang asimetris yang sama persis ini menghentikan Rusia dari kemenangan total langsung pada hari pertama perang, klik video ini di sini.